Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat bergabung kembali dalam ibadah Link GPDI Betani Pekanbaru. Bela kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dan kita semua diberkati. Saat hari ini kami mengundang dengan kasih Kristus, kita bersama-sama menaikkan lagu pujian dan penyembahan sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala GPDI Betani Pekanbaru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan bersama-sama dengan keluarga kita boleh membawa puji-pujian dan biarlah semuanya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian bahwa kasih setia Tuhan begitu besar dan berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu
setiamu berlimpah, pertolonganmu nyata. Kau Allah yang kami percaya selama-lamanya. Ya Bapa, glory, 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 glory. Di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan, ada perlindungan, Yesus. Terima kasih ya Allah, Engkau memperhatikan kami, tangan-Mu yang menolong kami Tuhan. Engkau jadikan kami biji mata-Mu ya Allah, yang selalu Engkau perhatikan, yang selalu Engkau pelihara, yang selalu Engkau lindungi Tuhan. Engkau yang mempercukupkan segala yang kami perlukan. Kasih setia-Mu tidak berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap Bapa kami yang setia. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu ya Allah yang baik. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pendengaran kami untuk kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan, kami buka hati kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa dan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini ketika kita kembali diberi kesempatan untuk bertemu dalam momen ibadah online. Bapak Ibu yang di rumah yang belum berkesempatan hadir di dalam ibadah offline, kiranya mempersiapkan diri untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah Bapak Ibu ada di dalam gedung gereja, beribadah, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Pujian tadi
yang kita sama-sama sudah dengar, kiranya memberkati Bapak Ibu. Dan tiba gilirannya kita akan baca firman Tuhan yang masih diambil dalam Injil Matius pasal 18. Minggu lalu ayat pokok kita adalah ayat 18. Pagi hari ini ayat pokok kita ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah. Kembali kami diperdengarkan firman Tuhan. Firman yang ajaib, firman yang luar biasa. Karena firman-Mu berkata, apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kepada kami diperdengarkan firman Tuhan yang ajaib ini. Kami ingin firman ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati firman-Mu, juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua boleh diberkati. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat 19 dengan awal bahasanya berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, artinya ayat 19 ini masih ada kaitannya dengan ayat 18. Kalau kita baca dihubungkan dengan kata dan lagi, itu artinya jelas-jelas masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Kalaulah bisa dipakai bahasa lain, bolehlah kita baca demikian. Dan kembali aku berkata kepadamu, artinya masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya dipakai pada minggu lalu dengan tema kunci kerajaan surga, maka pagi hari ini kita masih tetap memakai tema itu, yaitu kunci kerajaan surga. Sambungan daripada minggu lalu. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di kota Kapernaum, dalam momentum Yesus mengajar kepada murid-muridnya bagaimana menegur, menasihati sesama saudara yang jatuh dalam dosa atau berbuat salah. Ditegur, dinasihati untuk dipulihkan kembali. Ketika antara yang menegur dan yang ditegur, ada hati yang saling mengasihi, tidak lagi menyimpan kesalahan masing-masing, melepaskan apa yang menjadi ikatan kesalahan orang lain mungkin di dalam hati kita lepaskan. Maka firman Tuhan katakan, itulah kunci untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kita melihat kunci lain, berbicara tentang doa. Sebab ayat ini, ayat 19 di sana dikatakan, apabila jika dua orang daripadamu ini di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Hal meminta kepada Bapa di surga berarti berdoa. Nah, kita akan melihat benang merahnya di mana. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini ada banyak agenda-agenda yang bisa dan hendak kita capai, tetapi terkadang kita tidak mencapainya atau kita katakan gagal. Dan saya mau katakan, kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kalaulah makna ini sepakat Bapak Ibu dengan saya, arti kata, kalau sukses yang tertunda, artinya segala sesuatu masih bisa dimungkinkan kembali untuk kembali bangkit, untuk meraih apa yang tertunda, sehingga menjadi sukses yang nyata, tidak lagi menjadi kenyataan yang tertunda. Saya percaya bahwa doa adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau dikatakan doa sesuatu yang luar biasa, maka di sini dikatakan kepada murid-muridnya, ya, jika dua orang daripadamu meminta apapun saja akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Maka berarti sebenarnya bagi kita punya potensi yang begitu besar. Kita harus aminkan, karena dari semula ketika nenek moyang manusia diciptakan oleh Allah,
Firman Tuhan katakan, tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 di sana dikatakan, Allah memberkati mereka, yaitu memberkati nenek moyang kita Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Kalau dari awal penciptaan kita dimampukan oleh Tuhan dengan seperangkat kemampuan yang luar biasa untuk taklukkan bumi, untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung udara, dan atas segala binatang melata di bumi ini, berarti kepada kita diberi ekstra kemampuan dari makhluk lainnya. Bahkan nenek moyang kita di zaman dahulu, pada zaman Nimrod, akan membangun menara, satu bangunan yang puncaknya sampai ke langit. Allah berkata dalam firman-Nya yang kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 11 ayat 6 di sana dikatakan, dan Ia Allah berfirman, mereka ini, yaitu nenek moyang kita, satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang sampai akhir zaman. Apapun yang akan mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan berhasil. Bayangkan, kalau dari mulut Allah mengatakan apa yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Wow, luar biasa. Kita lihat sekarang. Yang dahulu antara laut dengan laut tidak bisa dihubungkan, sekarang ada jembatan bisa menghubungkan. Yang dahulu orang tidak bisa naik sampai ke planet lain, zaman sekarang orang bisa sampai ke planet. Ini mencerminkan bahwa apa yang Tuhan katakan, mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya mau katakan, orang yang doanya selalu dijawab oleh Tuhan, apapun doanya, itu adalah orang yang paling berkuasa di atas muka bumi. Bagaimana tidak? Saya kasih contoh. Zaman dahulu, bangsa Israel, umat pilihan Allah, 2 juta lebih dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, kembali ke kampung halaman. Ketika di hadapan mereka ada laut yang terbentang di hadapan mereka, menghambat perjalanan mereka, sementara dari belakang musuh mereka mengejar. Dan ketika di tengah-tengah mereka ada satu pribadi, yaitu Nabi Musa, yang berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah, sehingga laut terbelah, mereka bisa berjalan dalam kekeringan menyeberang laut. Bukankah Nabi Musa adalah orang yang berkuasa pada saat itu, dan orang yang sangat diinginkan oleh seluruh umat itu? Contoh dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, dalam Kisah Rasul pasal 19 di sana disebutkan, Paulus oleh Allah, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan Paulus atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kalau zaman sekarang ada seperti orang seperti itu, dan saya yakin masih ada, bukan tidak ada, itu hal yang luar biasa. Andai kata Tuhan Yesus secara fisik sekarang masih ada di Yerusalem, di Timur Tengah, maka seluruh dunia orang yang sakit COVID akan pergi ke sana untuk dijamah, didoa oleh Yesus, dijamah oleh Yesus. Maka Yesus menjadi pribadi, orang yang paling berkuasa di atas muka bumi. Kiranya Anda dan saya yakin dan sepakat, karena firman Tuhan katakan, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, artinya berdoa meminta apapun juga, maka permintaannya akan dikabulkan, akan menjadi orang yang sangat-sangat berkuasa di atas muka bumi. Tentu kita melihat benang merahnya di mana. Ya, firman Tuhan katakan, ayat 11 selanjutnya di sana dikatakan ayat 20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Kata kuncinya dalam namaku, artinya dalam nama Yesus. Orang yang tadi berbeda dipersatukan, bisa bersatu. Bukankah Bapak Ibu kita berjemaat tadinya sebelum saling mengenal, tapi oleh karena kita di dalam nama Yesus, Anda dimenangkan, Anda menjadi anak Tuhan, Anda menjadi pengikut Kristus. Saya menjadi pengikut Kristus karena ada Yesus yang mati, disalibkan, darahnya tercurah untuk menebus Anda dan saya. Maka kita dipersatukan kembali. Kata kuncinya dipersatukan. Kata kuncinya adalah dalam namaku. Dalam namaku. Nah, kita kembali ke ayat 19. Di sana dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat. Kata sepakat adalah dalam bahasa aslinya, ayat ini dalam bahasa aslinya dipakai dengan pengertian harmonis. Kita kembali melihat kata harmonis itu adalah satu kata yang dipakai di dalam dunia musik. Kalau Bapak Ibu mau melihat, seandainya saya bisa pegang gitar di sini, ada tali gitar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tali. Apabila 6 tali ini disetel sedemikian rupa sampai tali pertama sampai tali ke-6 semuanya harmonis, seirama, maka gitar ini dapat dipakai untuk mengiringi lantunan lagu sesuai dengan irama yang dirancang oleh penggubah lagu ini. Maka lagu ini dinyanyikan dengan merdu, enak didengar dan luar biasa. Kalaulah gambaran tali pertama sampai tali ke-6 itu sedemikian rupa disetel, menyatu sedemikian rupa, unity sedemikian rupa, memiliki kesepakatan, memiliki keharmonisan yang sama. Ini diterapkan dalam kehidupan manusia antara dua pribadi yang tadi disebutkan di ayat 19. Apabila dua daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, sepakat, sama seperti keharmonisan yang tergambar oleh tali gitar itu. Ini menjadi harmonis, sepakat bagi dua pribadi yang berbeda. Maka apapun yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ini adalah luar biasa, kunci bagi orang yang percaya untuk datang kepada Bapa di surga dalam kesepakatan. Misalnya dalam rumah tangga, antara suami dan istri sepakat. Dalam berjemaat, antara satu jemaat yang lain dengan jemaat yang lain bersepakat. Ingatkah Bapak Ibu, pada waktu jemaat mula-mula terdiri dari berbagai suku, ketika Roh Kudus dicurahkan ada 16 bahasa, 16 suku, mereka bisa bersatu. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kehidupan jemaat mula-mula, ketika mereka bersatu, luar biasa. Firman Tuhan bisa kita baca bagaimana kehidupan daripada jemaat mula-mula. Di sana dikatakan begini. Di dalam, saya mau ambil di dalam pasal 4 ayat yang ke-30 dan 31. Ketika oleh Lembaga Alkitab di Indonesia ditulis dari ayat 23 sampai 31 dengan tema doa jemaat. Jemaat mula-mula itu mereka bersatu, berdoa dalam nama Yesus. Maka ketika mereka bersatu berdoa, firman Tuhan katakan di ayat 30, mereka berdoa dengan meminta gini, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Bandai kata, Bapak dan Ibu, kita sepakat berdoa. Tempat di mana kita berdoa sampai bergoyang. Luar biasa bukan? Maka saya tadi katakan kalau Bapak Ibu sama dengan saya, sama memiliki persepsi yang sama. Orang yang doanya selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah Bapa di surga adalah orang yang paling berkuasa. Inilah kekuasaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Taklukkanlah bumi, berkuasa atas ikan, berkuasa atas burung-burung udara, berkuasa atas segala binatang merayap di atas muka bumi. Dan firman Tuhan tadi katakan, mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak berhasil. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu, kalau ada kegagalan bagi kehidupan Bapak Ibu yang masih tertunda, kesuksesan di tangan Bapak Ibu apabila dua pribadi, minimal dalam rumah tangga, suami istri sepakat meminta apapun,
permintaannya akan dikabulkan. Luar biasa bukan? Inilah kunci kerajaan surga di atas muka bumi. Selalu kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi ini dalam kehidupan kami seperti di surga. Bagaimana mungkin jadilah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga apabila kalau Bapak Ibu memegang kunci kerajaan surga, maka apa yang terjadi di surga akan terjadi di bumi ini. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kembali teliti, cek dan recheck di rumah tangga. Apakah Anda suami istri ada kesepakatan, ada unity, ada kesepakatan, ada harmonis. Dalam berjemaat yang cukup banyak, apakah kita saling ada kesepakatan, ada keharmonisan satu dengan lain. Tidak ada lagi yang saling menutupi kesalahan. Semua terbuka. Tidak ada satupun yang menyimpan, yang merahasiakan satu dengan yang lain. Di dalam hal kita saling mengasihi seperti jemaat mula-mula, maka kunci kerajaan surga yaitu kemenangan demi kemenangan di dalam pengabulan doa oleh Bapa di surga menjadi keberhasilan Bapak, Ibu dan saya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini sungguh boleh menguatkan Bapak Ibu. Pakailah kunci ini, yaitu untuk keberhasilan Anda hidup dalam dunia ini, di mana kerajaan Allah dinyatakan di dunia ini dengan memakai kunci, yaitu doa yang dahsyat. Apabila Bapak Ibu bersatu, sepakat meminta apapun, maka permintaannya akan dikabulkan. Ini luar biasa sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sadarilah bahwa kita manusia diciptakan dengan kemampuan yang Allah sudah berikan kepada kita. Tapi selama ini hilang karena kita tidak tahu benang merahnya. Tapi ketika kita tahu ada kesepakatan, ada harmonis, ada unity, bersatu, maka kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Sedangkan pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu pepatah mengatakan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini katakan, apabila kita sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka, yaitu dua yang sepakat itu, akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Mulai cek dan recheck apa hal-hal yang belum Anda peroleh. Pagi hari ini Anda di rumah, saya di tempat ini, kita cek dan recheck kembali. Kita bikin list apa yang belum dikabulkan oleh Bapa di surga. Mungkin belum ada kesepakatan, masih ada saling menutupi. Tapi kalau kita mau kunci kerajaan surga efektif dalam kehidupan kita, mari pergunakan kunci ini. Sepakat, unity menjadi bagian di dalam elemen yang sangat penting dalam doa kita kepada Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami rindu hidup dalam satu kesepakatan. Tidak ada lagi hal yang kami sembunyikan. Tidak ada hal lagi yang kami ikat kesalahan satu dengan yang lain. Kami mau melepaskan semua keterikatan kami untuk hidup bebas dalam keterbukaan, untuk sepakat supaya apabila kami bersatu, sepakat memiliki harmonisasi yang sama, maka kami akan pergunakan kunci kerajaan surga, yaitu meminta apapun kepada Bapa di surga. Janji Bapa di surga, apapun yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Inilah perkataan daripada Tuhan Yesus. Kami percaya janji firman-Mu iya dan amin. Karena firman-Mu berkata, perkataan-perkataan yang Kukatakan adalah roh dan kehidupan. Biar kami boleh hidup oleh kunci kerajaan surga. Kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang percaya. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami amini dan kami terima kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang. Amin.